Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali di channel Jejak Misteri Pulau Borneo @2483 bersama Bang Heri. Oke, jadi pada kesempatan ini guys, Bang Heri akan mengurai sebuah cerita yang banyak memberikan contoh ya, edukasi terhadap kita supaya jadi orang yang sombong ya. Dan kengerian memang di bumi Kalimantan ini ya, sebetulnya mungkin bukan hanya terjadi di Kalimantan seperti itu ya, akan tetapi ini sebuah kisah nyata yang Bang Heri angkat. Di kejadiannya kisaran di tahun 60-an ya, mulai tahun 60 ini, waktu apa namanya Bang Heri masih remaja. Mungkin orang ini kelahiran sekitar tahun 60 lah ya, kelahirannya sekitar 50-60 ya, karena pada saat itu Bang Heri masih remaja, SMP ke SMA lah ya, sempat melihat orang ini gitu ya, yang memang pada saat itu sudah menjadi seorang ODGJ ya, jadi orang dengan gangguan jiwa ya. Jadi ini Kalimantan. Jadi ada sebuah cerita ya, ini nama Bang Heri samarkan ya, namanya Bang Heri samarkan. Jadi ini seorang wanita dulu memang menjadi satu primadona ya, paling cantik di kampung gitu ya. Ini kita kasih nama Ana gitu ya. Jadi ini nama samaran, bukan nama asli. Tapi ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang memang kejadiannya di kampung di daerah Kalimantan ya, di suatu kampung gitu ya. Nah, kemudian si Ana ini seorang remaja putri ya, remaja putri yang memang saat itu mungkin tengah menjadi primadona lah ya di kampungnya. Otomatis ketika di kampung itu melihat gadis cantik ya, banyak sekali para pria di kampung maupun di luar kampung itu yang tertarik gitu ya. Biasa di Kalimantan seperti itu, mungkin di tempat-tempat lain juga sama ya. Ini sangat normal sekali, umum sekali ya. Akan tetapi di dalam kisah ini guys, jadi si Ana ini tadi menjalin hubungan dengan pacar ya. Jadi menjalin hubungan dengan satu pacar pertama lah, katakanlah seperti itu ya. Nah, setelah itu singkat cerita, si Ana ini tadi juga dipingini oleh orang lain gitu ya, yang lebih, bahasanya lebih tajir lagi gitu, lebih mungkin dari kalangan keluarga yang berada lah ya, ketimbang yang si pacar lama ini tadi ya. Ini menurut cerita pada saat itu seperti itu ya. Jadi ini kita angkat dari sebuah kisah nyata di mana ini seorang remaja putri ini memang sangat luar biasa cantiknya ya, kemudian menjadi primadona. Cuma satu hal yang memang ada apa ya, bahasanya karakter yang kurang baik gitu ya. Mungkin di dirinya si gadis ini tadi, kita katakan si gadis, si Ana ini tadi. Jadi karakter yang kurang baik ini, dia berparas cantik, ayu lah begitu ya, kan tetapi sombong gitu ya. Nah, ini sombongnya ini yang kemudian itu menjadi masalah ya. Jadi sombong dan juga suka berkata-kata kasar gitu ya. Nah, kepada orang ya, padahal orang itu hanya menyapa, barangkali hanya bercanda ya, tapi tanggapannya seolah-olah orang ini mungkin naksirnya dia gitu, dan dia tidak mau gitu ya. Dan itu bukan kelasnya, itu bahasanya seperti itulah ya, bla bla blanya seperti itulah. Nah, jadi si Ana ini satu karakter gadis yang memang cantik, paras, rupawan, ayu lah ya, akan tetapi punya karakter yang kurang baik, yaitu sombong tadi ya. Nah, jadi di dalam kisah nyata ini yang Bang Heri angkat ini, di tahun, pokoknya kisaran kurang lebih kelahiran nih orang mungkin sekitar tahun 60 ya. Karena pada saat itu saya masih SMP ke SMA, itu remaja lah ya katakan, kami melihat orang ini masih hidup gitu, tetapi sudah usianya mama saya lah ya,
usia ibu saya. Artinya dia udah di tingkat tahun 60-an mungkin kelahirannya. Cuman usianya umur panjang, eh, ketemu waktu itu ya. Dan saya bertanya kenapa ini orang pada saat itu, ya mohon maaf. Ini saya cerita dulu ya. Jadi waktu itu satu saat Bang Heri jalan ke tempat teman gitu ya. Bang Heri ini berjalan ke tempat teman, main lah ceritanya begitu. Jadi ketika saya main, saya kaget gitu ya. Saya kaget pada saat itu kok dalam kurungan kayak penjara begitu ya. Eh, Asli itu kurungan gitu ya. Seperti penjara di dalam rumah gitu ya. Penjara mungkin bukan, atau kurungan besi lah gitu ya. Tapi dikurung gitu ya. Nah, ini saya pikir apa gitu dari jauh, wah, apa gitu ya. Tapi kok kayak manusia gitu ya. Waktu itu dia terbaring. Waktu dia terbaring ya. Itu rambutnya udah nggak ada ya. Pokoknya tanpa selai benang lah. Memang dia udah nggak mau lagi pakai baju, di baju dirobek-robek gitu, udah kukunya panjang gitu ya. Jadi seorang wanita gitu dengan ODGJ ya. Jadi jadinya begitu. Nah, jadi pada saat itu saya kaget, itu siapa? Bang gitu ya. Itu teman saya lebih di atas saya lah usianya, di atas mungkin kurang lebih 10 tahun lah ya. Oh iya, itu sakit katanya udah lama gitu ya. Jadi itu bibi saya gitu kan. Bibinya. Oh, kenapa Bang? Sakitnya udah lama kah atau bagaimana? Ini pertanyaan saya gitu kan. Saya sukanya bertanya. Jadi karena saya ini orangnya serius, banyak menanya gitu ya. Kenapa Bang kok bisa begitu gitu ya? Ya entah itu enggak tahu. Cuman ya menurut apa ceritanya, cuman ini katanya rahasia keluarga sih Bang. Di Kalimantan ini kan kita panggilan abang ya. Jadi sama dengan kurang lebih Jakarta ya, panggilnya abang. Betawi ya. Jadi di sini abang ya, Kalimantan. Jadi awalnya dia ceritakan lah ke saya waktu itu ya. Dan saya juga banyak dapat ceritanya dari ibu saya ya. Jadi sebelum ibu cerita, saya juga udah dapat ceritanya. Nah, ternyata singkat ceritanya dari teman saya tadi, bahwa dulu dia ini ceritanya pacaran ya. Udah lama gitu ya dengan yang pacar pertama ini. Kemudian muncul orang baru gitu ya, karena memang dari keturunan luar biasa, kaya lah gitu, anak saudagar mungkin itu bahasanya. Nah, jadi berpaling muka lah ceritanya, karena kaya ya, karena uangnya banyak gitu ya. Nah, jadi kan orang tua zaman dulu juga seperti itu ya. Siapa yang dianggapnya apa ya, berkuasa segala macam ya, ada sedikit materi lah gitu ya, ya itu mungkin pilihan ya. Akhirnya ditinggalkan lah pacar lama itu ya. Ya, singkat cerita, berpalinglah ke yang si kaya ini tadi, ke cowok yang kaya ini, si apa yang kita samarkan ini namanya Ratna ya. Jadi kita samarkan tadi. Jadi setelah tadi dia berpaling, tahu dengan cara apa dia memutuskan pacar yang lama ini, ya akhirnya pisah lah. Setelah pisah ya mungkin walaupun menerima dengan berat hati atau sakit hati ya, yang si pacar lama ini udah dikata-katain kasar lah ya. Menurut ceritanya teman saya ini, memang bibinya ini luar biasa kasar mulutnya ya waktu itu gitu ya. Dan orang-orang bercerita juga sama, ini orang mulutnya luar biasa kasar. Mungkin dia merasa lebih cantik gitu ya, parasnya ayu gitu ya. Nah, si Ratna ini tadi ya. Nah, jadi waktu itu singkat cerita menikahlah dia dengan mau menikah lah ya. Ini masih ini ya, artinya sudah putus dengan pacar yang begitu lama menemani dia. Ya mungkin nggak jodoh gitu ya. Menikah dengan yang orang yang baru yang dia kenal gitu ya, karena memang tajir melintir, banyak uangnya. Menikah. Setelah menikah ya persiapan ya, jadi belum sampai ke menikahnya, acara tunangan segala macam. Nah, jadi kita langsung masuk guys ke ceritanya. Nah, jadi langsung aja saya ceritakan ya. Jadi si Ratna ini tadi persiapan menikah lah tadi ya. Jadi setelah udah semuanya
siap itu ya. Oh, karena siapa yang kuat yang bisa mempersunting ini si Ratna ini, karena cantiknya luar biasa gitu di kampungnya ya. Waktu itu primadona emang. Nah, jadi setelah itu guys, ini persiapan nih, fase persiapan ya. Udah tunangan segala macam di hari H mau menikah. Kan di kampung itu kan biasanya kalau orang menikah itu kalau zaman dulu di sana ya. Jadi buat kayak rumahan begitu, kayak tenda lah ya, kayak tenda. Tenda itu eh, sebesar tenda untuk para tamu undangan lah ya. Waktu itu kan zaman tahun-tahun itu belum ada tentunya yang namanya dekorasi yang begitu megah, itu saya kira belum ada gitu ya. Jadi kebiasaan di sana setahu saya memang undang orang ya, jadi acara di rumah, bukan kita resepsi pakai gedung mewah segala macam, tidak waktu itu ya. Pastinya menggunakan rumah mereka, halaman yang digunakan ya, halaman itu dikasih tenda. Nah disitulah tamu undangan kemudian datang, baru dikasih janur-janur gitu ya dari daun kelapa muda, itu begitulah di kampung ya, baru ada rebana di situ ya. Nah singkat cerita guys, ketika acara itu tadi ya, acara itu tadilah kemudian malapetaka terjadi ya. Malapetaka ini terjadi yang pertama. Jadi yang pertama, ini yang tukang koki masak di dapur ini ya, kan yang dimasak pastinya daging ya, daging sapi, motong sapi lah ceritanya, sapi dan ayam. Itu daging itu loncat dari wajan. Nah, itu baru orang menyaksikan daging itu, menurut cerita itu loncat dari wajan. Loncat-loncat gitu, maksudnya nggak tahu, kayak misalkan kalau mendidih itu kan airnya yang mendidih ya, berbuih begitu ya. Itu dagingnya loncat kayak kayak karet gitu ya, loncat-loncat. Pertama itu, yang kedua dagingnya ini nggak matang-matang gitu. Nah daging ini nggak matang-matang gitu ya. Hebat nggak, di sekian lama sampai berjam-jam merebus memasak itu daging nggak matang-matang dagingnya, bahkan loncat itu dari wajannya, separuh jatuh ke tanah ya, loncat-loncat gitu ya. Nah yang dahsyatnya itu ya, kemudian setelah itu nggak lama, pada saat mau menunggu penghulu lah gitu ya bahasanya, undangan sudah datang semua, ini semua sudah tinggal manten pria datang ya. Setelah manten pria datang ya, nunggu ijab kabulnya kan, biasanya begitu, menikah pasti di rumahnya gitu ya, semua saksi segala macam udah ada termasuk orang tuanya. Nah menurut cerita guys, pada saat itu juga si Ratna ini tadi meraung kayak orang kesakitan gitu ya, ke orang kesakitan itu meraung seraung-raungnya begitu ya, menjerit lah, menjerit histeris gitu ya kalau bahasanya. Jadi begitu dia menjerit histeris itu, langsung tidak sadarkan diri apa-apa gitu. Setelah itu ya bangun sebentar, ijab kan, sempat 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 ijab kabul ya, waktu itu menurut cerita sempat ijab kabul. Terus setelah ijab kabul selesai, langsung ini si cewek, si mempelai wanita ini, si Ratna ini tadi yang kita samarkan namanya, pingsan gitu ya, pingsan lagi. Begitu pingsan udah nggak bisa bangun, akhirnya sakit. Nah singkat cerita, pesta pernikahan selesai, akhirnya si keluarga mempelai wanita ini dengan keluarga besar mempelai pria itu heboh lah ya, kenapa ya kok tiba-tiba begitu ya. Ya pertama dianggap normal-normal saja, mungkin kecapean atau apa ya. Setelah itu lama-lama ini sakit dah berapa hari dia sadar gitu, sadar. Kemudian si Ratna ini sadar, tapi kok seperti orang linglung gitu ya, seperti orang yang tidak sadar. Dia itu bangun tapi tidak tahu dengan dirinya gitu, ditanya namanya siapa, mulai dia tidak tahu dengan siapa namanya sendiri, itu tidak tahu gitu ya. Terus kemudian tingkah lakunya udah kayak, ya mohon maaf nih, kayak kayak gitu, kayak monyet monyet monyet, tahu kan, garuk-garuk kepala gitu ya. Nah jadi eh, menurut saksi mata yang melihat pada zaman itu ya,
Karena kan Bang Heri udah melihat pada saat dia sudah dikurung saja, udah di kayak penjara gitu ya, kasihan memang ya. Mungkin karena keluarganya itu malu ya, nggak ini, jadi dikurung dalam rumah. Kalau dikurung dalam kamar, dia bisa keluar gitu ya. Itu kalau dia keluar itu dia bisa bunuh orang gitu. Jadi dia nggak bisa dikeluarkan karena emang ganas gitu ya. Kayak orang kesurupan bisa bunuh orang atau bisa mencabik-cabik orang, itu anehnya di situ. Jadi singkat cerita, yang Ratna dikenal dengan seorang gadis cantik ya, rupawannya ayu nih, tenan dari bahasa Jawanya gitu ya. Pokoknya cantik lah, luar biasa gitu ya. Jadi terlihatlah sebagai sosok Ratna yang dengan gangguan jiwa ya, orang gila ya, yang tadinya ya, rambutnya panjang ya, ya diuraikan gitu ya, akhirnya lama-lama rambutnya tuh rontok-rontok, dipotong, akhirnya gundul ya. Nah, sampai nggak berambut. Nah, akhirnya seumur hidup ceritanya dia gila, stres gitu ya, dan tidak dikeluarkan oleh keluarganya sama sekali ya, karena memang takut, satu itu aib, yang kedua mungkin merusak, bisa apa, mengganggu orang, artinya dia bisa marah, bisa membunuh orang mungkin ya, bisa cabik-cabik orang gitu ya, temu siapapun dia akan seperti itu, makanya dikurung, itu alasannya seperti itu. Kan pada saat itu juga ada ham-haman ya, jadi itu murni memang pure dari sepakatan anggota keluarganya ya. Nah, jadi Ratna yang dikenal cantik sekarang, waktu itu udah menjadi seorang yang gila ya. Nah, singkat cerita, ternyata sebelumnya memang ini punya perangai yang tidak baik ya. Dia mungkin merasa cantik akan tetapi sombong ya. Dan bahkan pernah meludahi muka orang ya. Menurut cerita seperti itu, suka berfish, aku nggak suka sama kamu gitu ya. Nah, kasar sekali dah ketika seperti itu kan, namanya di Kalimantan ya. Jangan di Kalimantan, di tempat lain juga akan sama ya. Dia mungkin orang itu tersinggung ya, mungkin yang digitukan, sempat digitukan tersinggung ya. Nah, jadi ini kan alamnya Kalimantan ini, orang Kalimantan. Jadi di Kalimantan ini hati-hati di dalam kita bicara ya, di dalam kita bertutur sapa ya, jangan sampai kemudian kita apalagi sampai mengeluarkan ludah, meludahi orang ya. Kalau asli Kalimantan itu berbeda cerita itu namanya ya. Bisa mulutnya jadi koreng ya, lidahnya jadi koreng gitu ya. Itu udah hal biasa kalau melakukan itu di sini gitu ya. Artinya apa? Kalimantan ini penuh misteri ya. Disinilah Pulau Borneo yang memang punya kekuatan supranatural yang sangat luar biasa ya. Jadi penduduk di sini beradab ya, beradab. Artinya penduduk Kalimantan itu, jenis dan modelnya tidak suka mendahului ya. Jadi seringkali diserang ya, banyak kasus-kasus ya. Banyak kasus-kasus, jangan dimulai gitu. Nah, kalau dimulai maka amarahnya bangkit dan murka. Ketika sudah murka, tidak ada obatnya. Ya, sama dengan yang tadi mungkin ya. Nah, usut punya usut, ternyata ini siapa yang melakukan sampai kemudian ini gila, yaitu pacar lamanya. Itu memang sudah mengaku ya, dibikin gila seumur hidup. Bayangkan dosanya seperti apa guys. Tapi kan orang seperti ini, dia membuatnya juga bukan dia, dengan dukun ya. Dukun yang membuat orang ini gila itu udah meninggal. Nah, kan nggak bisa dicabut lagi gitu kan. Orang yang membuatnya gila itu sudah meninggal. Bayangkan, apa nggak menjadi gila seumur hidup ya, karena obatnya udah nggak ada gitu ya. Karena ini gila dibuat gitu ya. Mungkin bisa fotonya mungkin ditaruh ke pohon beringin, atau foto yang si perempuan ini mungkin ditaruh di bawah peceran atau apa gitu ya. Ya dinakalin intinya gitu. Ada kadang-kadang bisa barang, mungkin kelaminnya perempuan itu ya, mohon maaf, bisa berbau yang bau bangkai ya. Ada yang seperti itu karena saking kuatnya magisnya di sini. Karena ada yang pandai yang membuat seperti itu. Jadi kelamin perempuan itu jadinya membusuk ya. Padahal orang masih hidup gitu ya. Nah, itu dosanya luar biasa. Tapi ya namanya orang sakit hati kan kita tidak tahu ya. Inilah alam Kalimantan ya. Jadi berhati-hati dalam bertindak, apalagi berucap ya. Jangan kita merasa cantik. Nah, kita merasa cantik, merasa ganteng,
lalu semau kita, atau kita merasa kaya lalu semau kita gitu ya. Kan orang itu kan punya hati, punya perasaan ya. Jadi hati-hati, sekali lagi banyak pesan-pesan moral yang terdapat di sini, bahwa cantik, rupawan, wajah itu bukan sebuah jaminan ya. Akan tetapi tutur sapa, budi pekertilah yang menuntun kita, yang kemudian membuat kita bisa diterima oleh siapapun ya. Rupa, cantik, ganteng itu bukan sebuah jaminan. Ketika punya perangai yang tidak baik ya, semisal sombong ya, suka berkata kasar, gigian sama orang gitu ya, mentang-mentang merasa mungkin kaya, merasa paling ganteng, merasa paling cantik lah. Kalau di Kalimantan ini sangat mudah sekali bisa dikerjain sama orang ya. Hati-hati ya saudara semua. Jadi ini banyak pembelajaran buat kita ya. Jadi pembelajaran dari si Ratna ini tadi, yang saya kasih nama samaran ini tadi, bahwa dulu memang rupawan luar biasa cantik di kampungnya, tapi memang perangainya kurang baik ya. Itu tadi sama orang kasar, pernah berapa kali meludahi orang ya, karena dia nggak suka gitu ya. Nah, ini bahaya sekali ya, apabila kita punya perangai seperti itu. Jangan pernah ya, hati-hati. Karena di Kalimantan ini, jangankan kita berhadapan langsung dengan orang dan orang ya, orang dengan orang. Ketika kita sembarang ngomong saja dalam hutan ya, semisal contoh ini. Nah, nanti akan Bang Heri ceritakan lagi yang lebih seru dari ini ya. Ketika kita di dalam hutan, bakar saja kulit telur, bakar saja, goreng saja terasi ya, atau masak dua jenis makhluk hidup yang berlainan alam. Semisal nih ya, ini semisal masak saja satu panci ya, satu panci semisal ya, ikan dengan ayam ya, nanti akan ada kejadian yang lebih dahsyat di mana Anda akan terperangah melihatnya ya. Nah, percaya tidak percaya ya. Nah, apalagi kita sampai berkata-kata yang hal itu tidak ada di kita gitu. Misalkan gitu, wih, saya sampai ke ini, kita misalnya di dalam hutan nih ya, di dalam hutan. Ini semisal saja kita ambil ini tanah Kalimantan ya. Kita semisal di dalam hutan, atau kita masih di sungai, sebut aja kita mau makan sate, katakan kita mau makan sate ya. Oh, gitu. Nah, nggak lama nanti kita kejadian yang apa gitu, yang memang salah-salahnya buat kita dead, selesai atau meninggal ya. Nah, di konten Bang Heri yang udah Bang Heri konten tuh ya, yang di barusan ya, yang di tradisi Kampunan itu ya. Nah, di situ. Nah, maka kemudian guys, hati-hatilah ini, karena ini memang alamnya Kalimantan ya. Kalau Anda percaya alhamdulillah, monggo. Kalau tidak percaya juga nggak masalah. Itu kan hak masing-masing untuk memberikan penilaian ya. Tapi banyak pesan-pesan moral yang tersurat di apa yang Bang Heri sampaikan ini malam ya. Jadi ketika kita mempunyai paras cantik, kita kaya, kita ganteng, janganlah sekali-sekali kita sombong dengan orang ya. Jadi ucapan itu bisa menyakiti perasaan orang lain ya. Apalagi dengan cara sikap perilaku kita sampai kita ludahi orang. Di Kalimantan ini ya, saya tidak membahas di tempat lain. Mungkin di tempat lain pun akan berlaku hal yang sama. Kalau di Kalimantan ini lebih parah lagi. Dalam sekejap, ketika kita buang ludah sembarangan, nggak suka sama orang itu, dalam sekejap itu mulutmu bisa jadi koreng. Mulut orang yang ngeludah itu bisa jadi koreng selamanya ya. Itu hati-hati. Nah, lidahnya juga bisa keseleo ya, kebalik. Nah, gitu ya. Saking ganasnya ya, hati-hati. Jadi ketika kita tidak suka, jangan terlalu nampakkan ya. Ketika kita nggak setuju, jangan juga kita terlalu nampakkan. Jangan kita mencaci maki orang, itu sangat bahaya. Ini di Kalimantan ya. Nah, kalau di Kalimantan tempat saya keras. Tapi kalau Kalimantan yang saya tempatin sekarang ini nggak terlalu, karena ada kota ya. Tapi kalau di dalam sana jangan coba ya.
Nah, mungkin di sini karena kulturalnya udah mulai berakulturasi ya, karena banyak pendatang, banyak perantau di sini ya. Tapi ketika kita bicara aslinya Kalimantan, maka kalian akan tahu guys ya. Jadi sekali lagi bahwa banyak pesan moral yang tersirat dan tersurat di sini. Ketika berucap, bertutur sapa, maka berhati-hatilah ya. Karena ini buminya Kalimantan, Pulau Borneo ya. Nah, budi, pekerti, kebaikan, ramah tamah, senyum, itulah yang menuntun kita hingga saat ini ya. Bukan bukan sebuah kesombongan. Sudah banyak contoh guys yang Bang Heri jelaskan dari awal tadi ya. Kasihan karena dibikin tadi orang sudah diludahin ya, orang sudah dibikin kecewa gitu ya, akhirnya dibikin gila seumur hidup ya, akhirnya dikurung di dalam sebuah penjara yang sampai waktu itu mungkin usianya sudah 60-an waktu itu ya, udah berapa lah gitu dah waktu itu ya. Mungkin baru 60 lah ya, mungkin baru 40 waktu itu, udah nggak berambut lagi ya, semua udah sehelai benang pun tidak ada yang menutupi. Menurut cerita, yang membuat dukun, yang membuat gila si Ratna ini sudah meninggal. Nah, ketika orang yang membuat ini sudah meninggal, maka kemudian ya tidak ada harapan lagi untuk disembuhkan, karena memang hanya dukun itu yang tahu ya. Itulah guys sepenggal cerita tentang berparas cantik ayu ya, tapi kelakuan sombong, maka terima akibatnya ya, dibikin gila seumur hidup. Masya Allah ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Ini pelajaran buat kita. Demikian guys pesan-pesan moralnya, sehingga jangan sampai kita merasa ada kelebihan maka menjadikan perilaku kita sombong, apalagi brutal terhadap orang lain ya. Jadi hiduplah dengan baik ya, hiduplah dengan ramah tamah, membuat orang senang dan bahagia ya, tidak membuat orang sakit hati atau terluka. Demikian guys cerita kita kali ini. Nantikan cerita-cerita yang lebih seru berikutnya lagi tentang jejak misteri Pulau Borneo ya, hanya dengan Bang Heri. Oke. Jadi kisah-kisah yang Bang Heri angkat ini dari satu kisah nyata ya, dari berbagai macam contoh ya, yang sudah tentunya dapat kita petik pembelajarannya. Dukung kita di channel ini, like dan komen serta subscribe tentunya ya guys, supaya channel ini lebih berkembang lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.